Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Feblawati dari Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro. Pada video ini, saya akan meringkas mata kuliah yaitu pengolahan sinyal digital pada Coursera dengan course 3. Materi yang akan saya sampaikan mencakup konsep dasar, tujuan, serta gambaran umum penerapan pengolahan sinyal digital. Diharapkan melalui video ini, kalian semua dapat memperoleh pemahaman singkat namun jelas mengenai mata kuliah pengolahan sinyal digital. Selamat menyimak! Baik, langsung saja kita akan memasuki materi yaitu digital signal processing bagian 3 yang akan membahas tentang analog versus digital, di mana kita akan membahas tentang interpolasi, sampling, aliasing, multirate, dan konversi analog digital dan digital analog. Pada pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya yaitu memahami proses sampling dan interpolasi, menjelaskan konsep Nyquist dan aliasing, memahami pemrosesan sinyal multirate, dan menjelaskan konversi analog digital dan digital analog. Pada modul pertama, yang akan kita bahas yaitu interpolasi dan sampling. Sampling adalah proses pengembalian nilai sinyal analog atau kontinu pada waktu-waktu tertentu dengan sela waktu tetap. Sinyal analog itu kontinu terhadap waktu. Setelah sampling, sinyal diskrit hanya memiliki nilai pada waktu tertentu. Interval sampling disebut periode sampling atau TS. Frekuensi sampling yaitu 1/TS. Jadi, sampling adalah jembatan pertama dari dunia analog ke dunia digital. Tanpa sampling, sinyal analog tidak bisa diproses oleh sistem DSP. Selanjutnya, teori Nyquist-Shannon menyatakan bahwa agar sinyal analog dapat direkonstruksi dengan sempurna dari hasil sampling, maka frekuensi sampling harus minimal 2 kali frekuensi tertinggi sinyal. Jika syarat ini tidak terpenuhi, terjadi aliasing, informasi sinyal hilang, rekonstruksi menjadi salah. Pembahasan selanjutnya yaitu interpolasi sinyal. Interpolasi adalah proses memperkirakan nilai sinyal di antara titik-titik sampel. Pada interpolasi ini, kita akan menggunakan saat rekonstruksi sinyal analog, upsampling, dan konservasi digital analog. Contoh konsep ini yaitu zero order halt, linear interpolation, sync interpolation, atau ideal. Jadi, sampling itu memotong sinyal, sedangkan interpolasi itu menghaluskan kembali sinyal tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang aliasing. Definisi aliasing adalah fenomena distorsi di mana sinyal berfrekuensi tinggi tampak sebagai sinyal berfrekuensi lebih rendah setelah proses sampling. Akibatnya, sinyal hasil sampling tidak lagi mempresentasikan sinyal asli. Penyebab dari aliasing sendiri itu terjadi karena frekuensi sampling lebih kecil dari frekuensi Nyquist. Komponen frekuensi tinggi atau terlipat ke frekuensi rendah. Secara spektrum sinyal saling tumpang tindih, informasi frekuensi menjadi ambigu. Untuk pencegahan terjadinya aliasing sendiri yaitu menaikkan frekuensi sampling menggunakan anti-aliasing filter atau low pass filter sebelum sampling. Jadi filter ini itu menghilangkan frekuensi di atas efek, mencegah distorsi sebelum ADC. Kemudian pada modul 3 ini kita akan membahas tentang multirate signal processing. Untuk multirate sendiri adalah teknik DSP yang menggunakan lebih dari satu frekuensi sampling dalam satu sistem pemrosesan sinyal. Tujuan utamanya yaitu efisiensi komputasi, optimalisasi bandwidth, dan fleksibilitas sistem. Selanjutnya, pada modul 3 kita akan membahas tentang downsampling. Downsampling adalah proses menurunkan frekuensi sampling di mana mengambil satu sampel dari sampel M sampel. Frekuensi sampling ini menggunakan rumus yaitu Fs/M. Resiko utama dari downsampling ini yaitu aliasing. Oleh karena itu harus didahului low pass filter. Selanjutnya kita akan membahas tentang upsampling. Upsampling adalah proses menaikkan frekuensi sampling, yaitu menyisipkan
dibandingkan 0 di antara sampel, frekuensi sampling meningkat, diperlukan interpolasi untuk menghaluskan sinyal. Upsampling ini sering digunakan pada audio processing, digital communication, dan DAC. Kemudian pada modul 4 ini kita akan membahas tentang konversi analog digital dan digital analog. Yang pertama kita akan membahas tentang konversi analog digital atau ADC. Konversi analog digital ini adalah proses mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital agar dapat diproses oleh komputer atau sistem DSP. Proses ADC ini terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu yang pertama sampling, yaitu mengambil nilai sinyal analog pada waktu tertentu, kemudian ditentukan oleh frekuensi sampling, dan harus memenuhi teori Nyquist. Tahapan ini menentukan ketelitian waktu sinyal digital. Kemudian yang kedua adalah quantization, yaitu mengubah nilai amplitudo kontinu menjadi nilai diskrit. Kemudian tiap nilai dibulatkan ke level terdekat. Akibat quantization ini terjadi quantization error dan muncul quantization noise. Semakin tinggi resolusi atau jumlah bit, maka akan semakin kecil errornya. Kemudian yang ketiga ada encoding, mengubah hasil quantization menjadi representasi binar. Contoh, 8 bit, 12 bit, 16 bit ADC. Tahapan ini menentukan format data digital. Pada resolusi ADC adalah jumlah bit yang digunakan ADC untuk mempresentasikan amplitudo sinyal. Contohnya 8 bit itu akan mempresentasikan amplitudo sinyalnya menjadi 256 level dan seterusnya. Jadi semakin tinggi resolusi maka detail sinyal semakin halus, noise quantization semakin kecil, dan ukuran data semakin besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang konversi digital analog atau DAC. DAC adalah proses mengubah sinyal digital kembali menjadi sinyal analog. Tahapan umum DAC mengubah kode digital menjadi sinyal tangga atau staircase menggunakan interpolasi, menggunakan filter rekonstruksi atau low pass filter. Filter ini berfungsi untuk menghaluskan sinyal, menghilangkan komponen frekuensi tinggi akibat diskritisasi. Untuk kualitas sinyal analog, hasil DAC ini dipengaruhi oleh resolusi DAC, frekuensi sampling, kualitas filter rekonstruksi. Dan DAC ini yang baik menghasilkan sinyal halus, minim distorsi mendekati sinyal analog asli. Baik, pada kesimpulan digital signal processing course 3 ini yaitu sampling dan interpolasi adalah dasar DSP. Teori Nyquist menentukan kualitas sampling dan aliasing adalah distorsi akibat sampling yang tidak tepat. Multi-rate signal processing meningkatkan efisiensi sistem, serta ADC dan DAC adalah penghubung dunia analog dan digital. Demikian ringkasan materi mengenai mata kuliah pengolahan sinyal digital yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan singkat ini dapat membantu dalam memahami konsep dasar serta pentingnya pengolahan sinyal digital. Saya, Nabila Febrawati, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.